yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Ada bapak-bapak teman-teman. Halo, apa kabar kalian para penghuni Costa Gadis? 300 ribuan. Iya. Mau apa sih? Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Son Smokers, yang siap membuat harimu lebih tidak bermanfaat lagi, yang akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan. Kan sudah sampai iklan doang, yuk. Oh iya. Iya, long time no see. Halo, Ya, halo. kembali lagi dengan Son Smoker. Kali ini kita akan membahas film apa, Mon? Kali ini kita akan membahas film yang berjudul From Straight As to XXX. Wow. Dari judulnya aja kita bisa lihat ya, dan film ini diangkat sama siapa? Diangkat sama siapa? Diangkat dari kisah nyata seorang mahasiswi teladan di Universitas Duke bernama Miriam Wick yang bikin video naik tank demi bayar SPP. Naik Gitu. tank. Holy shit, naik tank. Oke. Iya, video naik tank. Jadi film ini akan membuat kalian merasa banget. Gitu pokoknya. Tapi terinspirasi, Joy. Inspiratif. Oh, gimana tuh? Tapi inspiratif. Ini film walalalala tapi inspiratif. Yang nggak tahu Miriam Wick ini langsung aja nih ada gambar-gambarnya. Jadi dulu dia pernah menggembarkan Amerika Serikat tuh. Berkat tetnya yang nggak kemana-mana. Berkat apem vulkaniknya. Oke. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi lebih panjang, mari kita tarik Mon. Kamatal. Di awal film kita diperkenalkan dengan gadis cantik dan pintar bernama Miriam Wick. Dia adalah siswi teladan dan berprestasi di sekolahnya. Di sekolahnya. Dia sering memenangi lomba, terutama lomba lomba debat. Lomba debat. Oh, ini tipikal emang orang pinter ya. Jadi kan orang pintar. Suatu hari, keluarga Miriam mendapatkan surat kiriman yang menyatakan bahwa Miriam diterima di Universitas Duke, salah satu kampus bergengsi di North Carolina, Amerika Serikat. Karena saking senengnya, Miriam pun langsung memeluk sang ibu dan kakaknya yang bernama Paul. Meski begitu, biaya untuk masuk ke kampus itu terlalu mahal untuk keluarga Miriam. Keluarganya cukup kecewa, tapi sang ayah bilang akan kerja bagai kuda demi pendidikan sang anak. Malamnya keluarga Miriam mengadakan makan malam untuk merayakan kesuksesan Miriam. Selain keluarga inti, Miriam juga mengundang cowoknya. Saat sedang ngobrol, Miriam diam-diam menggrepein cowoknya. I can still be a little mad. Enggak sekalian kontoknya ya. Gak gitu. Tapi sang cowok malah enggak seneng digrepe. Alah, so jual mahal kamu, Mas. Ternyata cewek pintar juga bisa nakal gitu. Iya, cewek pintar juga butuh belayan. Ternyata sang cowok emang udah ogah pacaran sama Miriam. Dia juga nggak mau LDRan. Miriam pun akhirnya ditinggalin gitu aja. Keesokan harinya Miriam update status di Facebook sebagaimana anak-anak alay tahun 2000-an yang pamer kalau dirinya diterima di Universitas Duke. Tibalah akhirnya Miriam berangkat ke Duke diantar oleh keluarganya. Suasana kampus yang ramai oleh maba alias mahasiswa bau kencur pun bikin hati Miriam senang bukan main. Senangnya hatiku turun panas denganku. Kini aku bermain dengan riang. Terima kasih ibu. Jadi selama kuliah nanti Miriam akan tinggal di asrama kampus, bukan di kosan 300.000 sebulan yang kasurnya pakai kasur Palembang. Kamar yang ditempati Miriam pun terlihat bagus dan bersih, gak kayak kosanmu. Betul. Tapi pas Miriam lagi seneng-senengnya, sang ayah tiba-tiba ditelepon untuk balik ke Afghanistan sebagai dokter militer di sana. Miriam khawatir sang ayah gak bisa biayain kuliahnya, tapi ayah bilang Miriam gak perlu khawatir. Di asrama Miriam gak tinggal di sendirian. Dia sekamar dengan anak gaul banget yang bernama Jolly. Belum sehari di kampus, Jolly sudah menyebarkan nilai-nilai pergaulan bebas kepada Miriam. Dia ngajakin Miriam dugem, minum-minum bajigur, dan Miriam si kembang desa pun hanya bisa plonga-plongo di sana. Aduh, ini kampusnya nggak ada ospek kau ya? Nggak ada, kalau di luar mah Oh enak. iya, nggak ada. Kalau di sini kan kampungan.
Maksudnya Wakanda gitu. Jolie juga mengenalkan Miriam ke cowok-cowok berbatang super di pesta itu. Tapi Miriam masih malu-malu dan minder karena penampilannya yang mirip guru PPKN. Pas sudah mulai belajar dengan normal di kelas, Miriam tiba-tiba ditelepon ibunya. Sang ibu bilang dia belum bisa bayar SPP dan berniat untuk ngutang ke orang. Tapi Miriam nggak mau dibayayain pakai duit utang karena takut keluarganya nggak bisa bayar. Miriam pun akhirnya pergi ke kantor bantuan keuangan, tapi nggak berakhir baik. Satu-satunya jalan untuk bayar SPP adalah cari kerja sampingan. Miriam pun curhat ke Jolie dan sahabatnya sewaktu SMA, Emi. Tapi keduanya juga bingung dan gak bisa ngasih solusi apa-apa. Miriam merasa iri dengan mahasiswa lain yang orang tuanya sultan. Pas udah putus asa, Miriam pun tiba-tiba dibisikin setan Amerika untuk cari kerjaan di bidang enak-enak. Setan Amerika. Miriam yang kala itu imannya lagi rapuh pun tergoda dan mulai mencari informasi di Google. Akhirnya dia nemu sebuah website berlendir yang buka loker. Oke. Miriam akhirnya daftar dengan nama panggung Belek Knox. Belek Knox. Karena di formulir itu dia harus ngirim foto seksi, akhirnya Miriam nekat pakai penutup gunung merah milik Jolie. Padahal ya kebaya merah lebih menggoda ya gak? Gak lama setelah itu dia pun ditelepon oleh admin situs diobok-obokpapah.com. Situs apa ini anjir? Gak lama setelah itu dia ditelepon oleh admin situs diobok-obokpapah.com dan menawari pekerjaan sebagai bintang enak-enak. Miriam pun cekikian karena seneng akhirnya bisa bayar SPP tanpa ngerepotin keluarga. Seneng Memang nih. pemikiran orang jenius itu beda. Iya, Tapi saya suka jenius yang kayak gini. Besoknya dia pun langsung terbang ke New York. Tentu saja dia bohong ke Jolie karena nggak mau temennya ada yang tahu tentang pekerjaannya. Pas sudah nyampe sana, dia langsung disuruh tanda tangan kontrak dan langsung ganti baju. Miriam pun resmi menjadi Belek Knox sekarang. Lawan main di video berlendir pertamanya adalah mas-mas botak kekar yang petentang-petenteng tapi nggak podcast. Miriam langsung kena mental pas tiba-tiba ditempeleng oleh mas-mas botak itu. Wow, Kia. Dia belum terbiasa sama kegiatan bercocok tanam yang hardcore. Tapi mau nggak mau dia harus rela digenjot dengan keras demi kuliahnya. Kasihan banyak. Enak sih. Sepulangnya dari New York, dia langsung ngecek videonya yang udah diupload. Tapi banyak komentar gak enak dari penonton. Salah satu yang berkomentar menyarankan Miriam harus mencari manajer yang lebih baik lagi seperti Don Angles. Dia pun langsung mencari kontak Don dan menelponnya, tentu saja sebagai Belek Knox. Dan Don meminta Miriam untuk ngirimin foto bohai untuk diseleksi. Enak juga ya jadi manajer kayak gini ya. Iya, Pengen gak sih? pengen. Dan liburan Thanksgiving pun tiba. Semua mahasiswa mudik ke kampung halaman masing-masing, termasuk Jolie. Tapi Miriam malah cabut ke Los Angeles untuk ketemu sama Don. Miriam akhirnya bekerja di bawah manajemen Don di Los Angeles. Dia diperkenalkan dengan beberapa artis bercocok tanam termasuk Dora yang udah senior. Video enak-enak pertama Belle di Los Angeles bergenre living alias gesek-gesekan apem. Iya. Adu terowongan coy. Aduh terowongan. Lawan mainnya adalah Mbak Dora ini. Ya walaupun ini bukan Dora sama Bus, tapi Dora yang ini cukup enak coy. Walaupun Belle awalnya grogi, ujung-ujungnya basah juga. Video itu pun laris manis di pasar kegelapan dan nama Belek Knox mulai dikenal di kalangan pengguna tisu magic dan om-om kondo. Kini Miriam gak harus pusing mikirin SPP. Betul. Tapi Mbak, karir Miriam sebagai bintang enak-enak pun melaju pesat. Dia udah bercocok tanam dengan berbagai macam style. Style cica gitu. Ada style cicak, Style kata. style helikopter. Helikopter apa anjir? Lu gak tahu helikopter? Itu ya yang orangnya berdiri terus ceweknya di atas. Gak bisa Mon. Meski sudah sukses sebagai bintang bercocok tanam, Miriam masih belum tahu harus bilang apa kalau keluarganya yang religius itu tahu soal pekerjaannya. Iya, sebuah kegalauan sih. Iya galau sih.
Dia pun curhat ke Dora sambil nangis-nangis. Ternyata Dora bisa jadi tempat curhat. Tempat curhat ya. Pas balik ke asrama, Jolie lagi-lagi ngajakin Miriam ke pesta. Miriam pun terpaksa ikut. Dia gak berdandan, cuma pakai kaos dan kacamata. Dia gak mau orang tahu kalau dia adalah Black Knox. Dia pura-pura jadi cewek yang membosankan di pesta itu. Setuju sih. Tuh. Di pesta itu, Jolie ngajakin Miriam untuk kenalan sama cowok ganteng berbatang besi bernama Gavin. Sepertinya Miriam juga naksir nih sama cowok ini. Berbatang besi. Tapi cowok-cowok di situ pada ngeremehin penampilan Miriam yang culun itu. Di dalam hati Miriam pasti ngomong, Dasar laki-laki laknat. Kamu gak tahu siapa aku. Liburan Natal pun tiba. Kali ini Miriam gak berubah jadi Bele karena harus pulang ke rumah biar gak ada yang curiga. Tapi pas sampai rumah ibunya bingung kenapa SPP Miriam gak pernah nunggak padahal orang tuanya belum bisa bayar. Miriam bilang dia punya kerja sampingan. Pas ibunya nanya kerja apa, Miriam dengan entengnya bilang kalau dia jualin daun dosa ke temen-temennya. Kalau mau nipu ibunya kan bisa bilang jagain toko kan gitu bisa. Iya, jagain toko kan bisa. Dan menjelang tahun baru di mana orang-orang merayakan dengan letusan kembang api, Miriam juga begitu. Tapi kembang api yang diletuskan Miriam bukan kembang api biasa. Yap, kembang api jenis kodok. Saat Miriam mulai terlena menjadi artis penyembur lendir, dia tiba-tiba dikagetkan oleh Jeff, salah satu teman kuliahnya yang ternyata tahu kalau Black Knox ini adalah Miriam. Miriam pun panik setengah mati. Dia meminta Jeff untuk merahasiakan hal itu. Jeff pun hanya manggut-manggut. Saya tahu apa yang Anda lihat. Tapi mulut buaya Jeff gak bisa dipercaya, coy. Orang-orang di kampus pun kini tahu siapa Black Knox sebenarnya. Miriam pun murka dan langsung ngamuk-ngamuk di kosan Jeff. Jeff mengaku bersalah dan meminta maaf. Ya mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur ya guys ya. Iya guys ya. Kabar miring itu sekarang udah tegak. Tegak apanya yang tegak? Kabar miring itu pun terdengar sampai kuping Jolie. Miriam minta maaf ke Jolie karena sudah membohonginya. Jolie pun menerima permintaan maaf itu dan ingin membantu Miriam cari jalan ninja. Bukan Cari jalan keluar. Jolie memanglah teman yang baik. Di saat orang-orang memandang rendah Miriam, dia tetap berusaha ada di sampingnya. Ya kecuali lagi berak. Iya masa berak ditemenin. Jolie pun menyarankan Miriam untuk menemui Amanda, mahasiswi yang kerja di koran kampus. Katanya Amanda mau ngebantu Miriam dan membela hak-haknya. Cakep. Setelah menerima hinaan dan ancaman, Miriam pun mendatangi Women Center untuk mengadu. Untungnya orang-orang di sana baik hati semua dan mau ngebantu permasalahan Miriam. Sepulangnya dari Women Center, Miriam dan Jolie membaca artikel yang ditulis Amanda. Miriam pun murka karena artikelnya seperti merendahkan dirinya. Padahal Amanda bilang ingin membelanya. Amanda Karena frustasi, Miriam pun ngajak Jolie ke tempat dugem. Kali ini Miriam tampil tanpa kacamata. Dia udah pasrah karena banyak yang udah tahu kalau dia adalah Black Knox. Di tempat dugem itu, dia lagi-lagi ketemu Gavin. Gavin ngajak Miriam hangout bareng sama kroco-kroconya. Tapi ternyata itu cuma prank. Cowok ganteng berbatang besi ini ternyata brengsek juga. Miriam pun kena mental lagi. Alah, kasihan banget. Hinaan terhadap Miriam terus berlangsung. Bahkan ada yang sampai gedor-gedor asramanya kayak orang bangunin sahur. Miriam pun stres dan memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Jadi kalau kamu udah nyemplung ke dalam industri enak-enak, gak akan ada lagi jalan untuk kembali. Begitu juga yang dialami Miriam. Meski satu kampus udah tahu kalau dia adalah Black Knox, dia tetap harus bikin video esek-esek sesuai kontraknya sama Don. Miriam akhirnya memberitahu ibunya kalau dia bekerja di bidang percocok tanaman. Dan ibunya yang alim itu pun langsung nyebut dan melaknat perbuatan anaknya itu. Tapi mau bagaimanapun, Miriam sudah terkenal sebagai Black Knox. Dia bahkan diundang CNN dan diwawancari langsung oleh Piers Morgan.
Dia adalah jurnalis yang cukup populer di pertelevisian Inggris dan Amerika. Miriam pun mengatakan bahwa setiap perempuan berhak melakukan apapun terhadap gunung vulkanik dan serabi lempit mereka. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur karena itu adalah milik mereka sendiri. Iya, setuju kalau ini. Sayangnya, Jolie gak suka sama sikap Miriam di interview itu karena terkesan gak ada yang peduli sama dia. Padahal Jolie dan orang-orang di Women Center sudah bantuin Miriam menangani masalah percocok tanamannya. Kini Miriam udah gak merasa malu lagi dan akhirnya memutuskan untuk mudik dan menemui orang tuanya. Bapaknya yang baru pulang dari Afghanistan pun memberi petuah kepada Miriam. Meskipun pada akhirnya bapak dan ibunya bisa nerima dengan legowo, Paul masih belum bisa maafin adiknya. Dia belum bisa menerima fakta bahwa adiknya sekarang jualan serabi lempit di pasar gelap. Setelah bertemu dengan keluarganya, Miriam juga menemui teman lamanya, Amy. Amy juga kecewa, tapi bukan karena Miriam jadi tukang gejot, melainkan karena Miriam merahasiakan itu dari dirinya. Kalau gak dirahasiakan mungkin Amy bisa ikut. Iya, kemarin itu yang dia sesalkan. Tapi pada akhirnya Amy pun memaafkan Miriam. Dia bahkan nanya-nanya soal pekerjaan Miriam. Bukan. Kini Miriam sudah tidak perlu diam-diam lagi tampil sebagai Belek Knox. Di acara fans meeting artis-artis percocok tanaman, Miriam tampil lepas dan menggoda di depan para fansnya. Popularitas Miriam sebagai artis peniup lilin pun semakin melesat. Banyak pesaingnya yang iri dan dengki. Waduh. Dia bahkan dapat piala di acara award khusus percocok tanaman. Oke. Dia didapuk sebagai pendatang baru terbaik. Wow. Kayak Udah- Oscar. Udah kayak piala Oscar ini mah. Cuman versi lebih museum. Selepas acara, Miriam kelelahan dan tertidur pulas di kamarnya. Pas lagi enak-enaknya bobo cantik, om-om gondrong berewokan tiba-tiba minta jatah ke Miriam. Siapa lu? Tentu saja dia nggak mau. Om-om creepy ini pun diusir dari kamar. Walaupun sudah sukses di industri dewasa, Miriam tidak lupa untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Duke. Dia kembali ke asrama dan menemui Jolie. Jolie sangat senang temannya bisa kembali dan dia paham situasi yang sedang dihadapi Miriam. Jolie juga akan menghargai apapun yang dikerjakan Miriam selama itu baik. Iya, walaupun pekerjaan itu adalah bercocok tanam. 2 tahun pun berlalu, Miriam kini jadi orang yang baru. Dia udah berubah menjadi sosok yang inspiratif bagi para cewek. Dia sering memberi kultum di depan cewek-cewek Duke tentang hak-hak mereka atas tubuh mereka sendiri. Orang-orang pun banyak yang terinspirasi dan mereka pun bertepuk tangan. Dan di akhir film, Miriam mengatakan dia udah gak main film bercocok tanam lagi. Tapi sekarang dia ingin membela hak-hak para pekerja di bidang percocok tanaman. Dia mau jadi caleg suatu hari nanti. Yap, itu yang dia bilang. Dia mau nyalek dan tamat. Sama. Ya, adiknya dia ingin jadi caleg, guys. Iya, sungguh ending yang mencalekkan. mencocok tanamkan. Mencocok. Bener-bener sebuah inspirasi. Iya, film ini sungguh inspiratif. Mungkin di negeri Wakanda bisa dikembangkan si Bisa industri ini. dikembangkan. Betul, kayak Banyak gitu, Bang. Kan di Wakanda kan. Ya. Mumpung mau keluar tuh filmnya Wakanda yang kedua. Iya. Film ini ya sungguh bikin Bukan nggak? Ya tapi emang banyak. Tapi intinya ini tuh film inspiratif gitu. Mungkin inspiratif sebenarnya. kalau orang sana ini menjadi film inspiratif ya. Karena kan jadi inspiratif terhadap hidup kita dan Menegangkan. inspiratif terhadap Johnny gitu. Si Johnny terinspirasi tuh ya kan. Oh, enak gitu ya. Iya. Dan film ini tuh ngajarin untuk menemukan agen yang tepat yang bisa menemukan karir kita sebagai penunggang tank profesional. Oh, Dan selalu ingat sebelum naik tank dicuci dulu itunya. cuci tangan sebelum naik tank gitu. Maksudnya cuci tangan pakai sabun ya udah. Iya. Cukup dari saya Rudy cabut undur. Mau undur-undur. See you next time. Dan dadah. Tapi Miriam masih malu-malu dan minder karena penampilannya yang mirip guru PPKN. Ya emang kenapa kalau guru PPKN gitu, Iya, Pak? aku mbien guru PPKN apik lu. Masa? Tete itu. Pas udah putus asa, Miriam pun tiba-tiba dibisikin setan Amerika untuk cari kerjaan di bidang enak-enak.
Setan Amerika. Oh pasti ini blonde ya Mbak. Setannya blonde. Stop. yang namanya setan di mana-mana sama lah anjir. Gak ada yang blonde. Ya ada. Blonde pakai bikini. Enggak gitu. Ya kan kayak Sadako kayak apa itu lah pasti Oh, iya setan juga. juga. Miriam yang kalau Amal berarti. Gitu. Sadako. Mon Dalam. anjing. Gak lama setelah itu dia pun ditelepon oleh admin situs diobok-obokpapah.com. Situs apa ini anjing? Gak lama setelah itu dia ditelepon admin situs diobok-obok. Diobok-obok Pak, oke itu situs apa, Jin? Ya, maksudnya situs yang ininya ya, situs Cerdas.com. Sepulangnya dari New York, dia langsung ngecek serabi lempitnya Bukan. masih ada. Ya kali aja udah. Kali aja kecedot Rusak. itu gak mungkin. Sekeras-kerasnya disodok gak bakal rusak Emang kayaknya. iya? Ya gak tahu. Aku belum pernah. Berarti ngono bojomu sih, awes stop.